tahun. Ya, pernyataan dari Prof. Cicik tadi tentunya banyak menimbulkan spekulasi dan juga pro kontra, bahkan kritik langsung dari akademisi dan juga aktivis pendidikan. Mas Indra, melihat pernyataan dari Prof. Cicik ya, ini kan artinya yang bisa kita highlight adalah satu, kuliah itu tersier, kemudian juga pemerintah ya menyesuaikan dengan anggarannya. Jadi memang karena itu pilihan, sifatnya pilihan, pembiayaannya atau subsidi tidak harus secara utuh. Melihatnya bagaimana Mas dari aktivis pendidikan? Ya, satu, anggaran pendidikan kita itu kan yang di APBN sendiri sudah 665 triliun. Ya kan? Itu angka yang sangat besar. Ya kan? Tapi hari ini Mendikbud kita malah menyampaikan bahwa yang dikelola hanya 98 triliun. Di Kemendikbud itu betul. Tetapi yang beliau lupa, di Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab urusan pendidikan. Dan bicara urusan pendidikan, ini adalah bicara tentang bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Gimana bikin bangsa ini jadi pinter. Kan intinya itu. Nah, kalau tadi pernyataan seorang pejabat negara urusan pendidikan justru ini kan pilihan. Berarti mereka memang tidak punya program untuk bagaimana mencerdaskan bangsa ini. Ini kan ngeri sekali kan gitu. Padahal jelas-jelas pemerintah memang sudah mengalokasikan anggaran bahkan APBN sampai 20%. Kita akan simak bersama pemirsa dan juga Mas Indra. Kita akan hadirkan untuk Anda bagaimana alokasi APBN di sektor pendidikan pemirsa. Mulai dari tahun 2021 sampai 2024. Total 2021 550 triliun untuk ada 3 komponen, transfer daerah dan dana desa, kemudian anggaran Kemendikbudristek dan juga adalah anggaran di luar transfer dan Kemendikbudristek. Ini totalnya luar biasa dari tahun ke tahun, dari tahun 2021 sampai 2022. Kita bisa lihat ya Mas Indra ya. Ini anggaran berarti untuk PTN sendiri ini di nomor 2 berarti anggaran Kemendikbudristek betul. Termasuk ya, bagian dari Kemendikbudristek. Oke, bagaimana dengan untuk anggaran yang ketiga? Ini anggaran di luar transfer dan Kemendikbudristek. Apakah ini cukup fantastis justru dibandingkan dengan 2 komponen lainnya? Ya, itu larinya ke kementerian-kementerian di luar Kementerian Dikbudristek, termasuk mungkin di sini Kementerian Agama ya, gitu. Nah ini yang menjadi problema karena selama ini tidak pernah ada yang membahas, tidak pernah ada yang mengawal sebetulnya larinya kemana. Jadi kalau anggaran yang besar ini sebenarnya breakdown-nya tidak spesifik begitu ya? Spesifik per kementerian ada, misalnya Kementerian Keuangan dapat sekian, Kementerian PUPR itu dapat sekian, Kementerian apalagi Desa dapat sekian. Tapi apakah memang itu dipakai untuk kepentingan pendidikan? Itu nggak ada yang mengawal. Ya kan termasuk transfer daerah misalnya. Saya sering kok ketemu kepala daerah yang dengan santainya mengatakan, oh saya nggak serap tuh dana DAK pendidikan. Udah gitu aja. Jadi sebetulnya faktanya memang anggaran pendidikan kita itu kalau mau jujur nggak sampai 20%. Oke. Ya kan? Nggak sampai 20%. Karena banyak dialokasikan untuk pos-pos dari untuk kementerian lain juga. Untuk kementerian lain dan yang tadi tidak ada yang mengawal. Jadi kalau kita bicara ini aja lah, kalau kita bicara yang benar-benar pendidikan ya, antara Kemendikbud itu mitranya pengawasnya adalah Komisi 10. Tapi kalau kita bicara Kementerian Agama, kita bicara UIN, madrasah, itu di Komisi 8. Ini kan udah beda pengawasnya. Belum lagi kita bicara transfer daerah, belum lagi kita bicara tadi yang buat Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Itu akhirnya terpecah-pecah, kita nggak pernah tahu sebetulnya anggaran pendidikan ini dipakainya kemana. Dan kalau kita mau berhitung nih, 600-500 triliun itu kan berarti selama 10 tahun, Pak Jokowi memimpin, itu sudah mendekati 6.000 triliun loh anggarannya. Itu baru dari APBN, belum APBD, belum dana masyarakat, ya kan termasuk UKT ini kan dana masyarakat. Nah pertanyaannya, kualitas pendidikan kita tuh salah satu yang terburuk di dunia. Berarti memang ada salah kelola di sini. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Kita harus kembali lagi ke konstitusi, termasuk bicara tentang perguruan tinggi. Hanya di Indonesia
perguruan tinggi itu isinya adalah ngajar. Makanya biayanya mahal karena isinya dosen suruh ngajar. Di negara lain yang namanya perguruan tinggi fokusnya adalah riset. Sehingga dana-dana yang masuk itu adalah dana-dana riset. Di Singapura itu 70% anggaran kampusnya itu untuk riset. Jadi seorang profesor itu masuk ke kampus itu sambil bawa riset sekaligus pendananya. Oke. Jadi bisa dari pemerintah, bisa dari NGO, bisa dari korporasi swasta, bisa dari luar negeri. Sisanya 30% baru diambil dari masyarakat, dari mahasiswa. Makanya murah. Bahkan kalau di Jerman bisa gratis. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dan juga menjadi evaluasi bersama supaya tidak terjadi tata kelola salah tata kelola. Karena kayak tentunya jualan ini, tiket pesawat kan gitu. Karena tentunya ini adalah anggaran yang sangat besar yang tentunya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Indra Karismiaji sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali, dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi yang kembali akan menguak dan juga membedah mengenai kejanggalan dari tewasnya Vina dan Eki. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Gita Malika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.